Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas'ud. Saya guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Unwanul Falah, Pauk Dumbu, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan atau Taljab Bek 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Takengon, Aceh. Saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 di kelas 11 dengan tema jinayat atau pembunuhan. Berikut videonya, silahkan ditonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sekarang kita akan belajar tentang fikih, ya, pelajaran fikih tentang jinayat. Itu pembahasannya adalah pembunuhan. Oke. Tapi sebelum itu anak kami semua diharapkan untuk khusyuk sebelum kita mulai belajar. Mari kita berdoa dengan sama-sama berdoa dan minta anak kami Mulyadi silakan memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirana wa tarwadirana wa tarbana bi furu'ina ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengecek kehadiran anak kami semua. Atas nama Abdul Razak, Ahmad Firdaus Akbar, Ahmad Rifki Aryan, Ahmad Zilal Qurqan, Apen Rusyid Al-Gidarin. Di sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang fikih jinayat yang sub pembahasannya adalah pembunuhan. Tujuan kita mempelajari fikih jinayat ini yang sub pembahasannya adalah tentang pembunuhan. Tujuan kita mempelajari adalah supaya kita bisa menghayati ketentuan hukum Islam, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yang kedua adalah siswa dapat mampu bersikap adil, damai, dan bertanggung jawab atas apa yang akan yang dilakukan. Yang ketiga adalah menganalisis tentang pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan sebagainya. Yang keempat adalah menyajikan hasil analisis. Nanti Bapak akan membagikan lembar kerja atau materi yang akan kita bahas nanti ketika diskusi. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pembunuhan. Kita akan bagi kelompok dulu. Ya, kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok.
Ya, nanti modelnya sebut 1 sampai 4, lanjut 1 sampai 4, itu ya. Oke. Dari materi yang saya sampaikan tadi, yang saya bagikan tadi pada semua, yaitu tolong dibaca dulu, kita baca sama-sama. Setelah itu dianalisis. Dianalisis apa permasalahan yang ada dalam pembunuhan ini. Dari materi yang ada di lembar Bapak bagikan tadi, itu dianalisis. Kira-kira mana yang belum dipahami dari pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, terus kisos atau denda atau kafarat yang akan dibayar oleh pembunuhan disengaja maupun tidak disengaja. Nanti kita tampilkan video. Setelah dibaca, nanti kita tampilkan video. Ya, oke, silakan dibaca. Siap. Oke. Setelah kita membaca materi yang sudah Bapak bagikan tadi, kira-kira apa yang menjadi yang belum dipahami dari materi yang sudah dibaca tadi? Bukan seperti sengaja itu, kan dia menggunakan, apakah dia menggunakan alat yang untuk mematikan seperti pisau atau pedang, atau tidak harus menggunakan itu dia digolongkan ke dalam pembunuhan seperti sengaja itu. Oke, Bapak akan jawab. Pembunuhan yang disengaja itu adalah ada niat. Apakah itu menggunakan parang atau menggunakan pisau yang tajam, tetapi dia punya niat tersendiri. Misalnya ada balas dendam, atau dia berniat dari awal. Contohnya ada permasalahan keluarga segala macam dan sebagainya. Maka orang ini berniat untuk membunuh. Apakah dia menggunakan tangannya sendiri atau dia menggunakan alat? Maka dia dengan niatnya itu, maka dikategorikanlah dia menjadi pembunuhan dengan sengaja. Oke, kelompok ada yang kelompok lain? Coba. Mungkin dalilnya apa? Hukumannya. Kan ini hukumannya. Ya. Silakan. Kan disebutkan ibaratnya itu itu adalah memerdekakan budak muslim ya. Ya. Apakah boleh kiparat itu memerdekakan budak yang tidak muslim? Nah, oke. Kesepakatan para ulama tentang kafarat pembunuhan. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau pembunuhan yang disengaja, hukumannya adalah kisos beserta kafarat atau denda yang akan dibayar. Tapi kalau pembunuhan semi disengaja atau tidak disengaja, maka dia tidak terkena hukum kisos. Akan tapi dia hanya terkena denda dan kafarat. Kafaratnya apa? Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jelas? Ada yang lain? Setelah itu, mari kita lihat tonton video. Ada pembunuhan yang disengaja. Kalau yang disengaja, dia ada niat. Apakah dengan menggunakan parang atau dengan menggunakan alat-alat yang lain? Yang intinya adalah mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja, ada pembunuhan yang tidak disengaja. Misalnya dia hanya sekedar melukai atau sekedar misalnya menageti
memberikan kaget orang. Ternyata orang itu lemah jantung. Ketika orang kaget kan lemah jantung kan dia akan meninggal. Itu kan tidak disengaja. Misalnya nakutin orang. Kok? Akhirnya orang itu kaget. Ketika orang kaget kan otomatis itu namanya pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau yang sudah direncanakan atau yang sudah disiapkan alat untuk membunuh, maka pembunuhannya dikategorikan pembunuhan yang disengaja. Ada yang belum dipahami dari ini? Dari video yang ditonton tadi, kira-kira apa yang dapat diambil? Kira-kira apa yang dapat diambil dari video yang kita pertontonkan tadi? Dari video yang tadi itu kita dapat melihat bahwa itu adalah contoh dari pembunuhan yang direncanakan. Terus dengan cara membalas dendam. ada yang lain? Silakan. Dari analisis video yang tadi, mungkin kalian bisa memberikan dalil hukum tentang pembunuhan yang disengaja. Coba dibacakan dalil hukum pembunuhan yang disengaja. Dasar hukum larangan untuk membunuh, yaitu membunuh adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi wala tamutun nafsan allati haramallahu illa bil haqq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan sesuatu alasan yang benar. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, al-qatilu wal maqtulu finnar, yang artinya pembunuh dan orang yang terbunuh akan masuk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, ada yang lain? Mungkin dari sisi denda atau kafarat yang akan dikenakan oleh si keluarga korban. Atau bapak yang akan memberikan pertanyaan. Oke. Saya akan pertanyakan kepada semua. Kira-kira seandainya si keluarga korban memaafkan pelaku, apakah dia wajib bayar denda atau dikisos dengan pembunuhan yang disengaja? Mungkin bisa jawab? Bagaimana dengan keluarga korban? Misal keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan ini, apakah tetap dikenakan kisos atau hanya dia hanya membayar kafarat atau denda saja? Dia akan membayar kafarat saja karena sudah dimaafkan oleh sang keluarga. Ada lagi yang lain? Kalau Indonesia bayar denda, Ustaz. Bayar denda saja. Oke. Sama di penjara. Oke. Mungkin dari pembahasan yang didiskusikan kita tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pembunuhan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah dibacakan dalil tentang hukumnya baik dari Al-Qur'an maupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa menghilangkan nyawa seseorang itu hukumnya haram. Kalau bisa, walaupun nanti pada dasarnya awalnya berkelahi. Ini kan biasanya berawal dari perkelahian dan permusuhan. Maka akan terjadi pembunuhan baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, maka kita hindari perkelahian, permusuhan dan lain sebagainya. Yang intinya adalah berawal dari hal-hal yang sepele. Kalau hal-hal yang sepele akan menjadi yang serius, maka yang serius akan menjadi yang lebih serius lagi. Maka akan terjadi pembunuhan yang disengaja maupun hanya sekedar rencanakan saja. Oke? Nah, apa hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari tentang
pembunuhan. Hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran pembunuhan adalah mudah-mudahan kita semua terhindar dari permusuhan. Karena pembunuhan itu berawal dari permusuhan, perkelahian dan sebagainya. Yang kedua adalah yang dapat kita ambil, kita dapat mengetahui dalil dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah SAW bahwa membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang itu hukumnya haram, yang sudah jelas keharamannya dari Al-Quran. Yang keempat, yang ketiga adalah mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah. Karena suatu saat nanti akan muncul fitnah yang akan manusia itu akan saling bunuh. Mudah-mudahan kita terhindar. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari pembahasan pembunuhan tentang pembunuhan ini, mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi anak kami semua. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.